Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Girardo Subani dengan NIM 231110085. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang menghasilkan urin untuk mengeluarkan produk-produk sisa dari tubuh. Sistem perkemihan terdiri dari 4. Yang pertama ada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan yang terakhir merupakan sistem yang ada kidney, renal, pelvis, 2 ureter, yang ketiga urinari, bidedar, dan yang terakhir uretra. Uretra ini dimana ada di yang paling bawah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke anatomi dan fisiologi organ ginjal. Pertama, bagian-bagian ginjal nefron. Darah kotor masuk ke melalui warna merah. Darah bersih keluar melalui warna merah. Anatomi dan fisiologi ginjal. Pada orang dewasa ginjal panjangnya 12-13 cm, lebihnya 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. Ukurannya tidak berbeda menurut bentuk dan ukuran tubuh. Permukaan anterior dan posterior, katup atas dan bawah, serta pinggir lateral ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui urin. Melalui hilus antara lain struktur fungsi ginjal nefron. Nah, struktur fungsi ginjal nefron ini ada beberapa. Yang pertama right adrenal gland, yang kedua right kidney, dan yang terakhir right ureter. Unit fungsional ginjal adalah nefron, yang pada manusia setiap ginjal mengandung 1,5 juta nefron. Setiap nefron mempunyai 2 komponen utama. Yang pertama, glomerulus atau kapiler glomerulus yang dilalui sejumlah besar cairan yang difiltrasi dari darah, dan yang kedua ada tubulus yang panjang di mana cairan hasil filtrasi dari ubah menjadi urin. Dalam perjalanannya menuju pelvis ginjal, kecepatan ekskresi bagian zat dalam urin menunjukkan jumlah. Ketiga, proses ginjal yaitu filtrasi, glomerulus, reabsorpsi zat, dan tabulus renal. Nah, seperti gambar berikut ini. Ada right adrenal gland, right kidney, right ureter. Lanjut, kita akan masuk ke aliran darah ginjal, di mana beberapa aliran darah ginjal ini berturut-turut seperti gambar berikut ini. Dan yang kedua, kita akan menuju ke anatomi dan fisiologi ureter. Ureter adalah tabungan atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh pelgus hypotrichus inferior T11 sampai L2 melalui nefron 2 simpatis. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada pars
abdominalis, dan yang kedua pars pelvina. 3 tempat penyempitan pada ureter. Uretra pelvis Jungquitcheon. Yang kedua, tempat penyilangan ureter dengan fasa ilakta sama dengan Flocora margalinalis. Dan yang terakhir, maura ureter ke dalam pelvis urinaria. Nah, ketiga kita akan masuk ke anatomi fisiologi fisika urinaria. Nah, fisika urinaria ini disebut juga bladder atau kandung kemi fisika. Urinaria merupakan kantong berongga yang dapat direnggakan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemi ke luar melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200 sampai 400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat, yang seperti gambar di samping, di mana ada bladder, prostate, uretra. Kita akan ke anatomi dan fisiologi uretra. Anatomi fisiologi uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal ureter. Fisika urinaria. Nah, ada bladder, prostate, uretra, di mana ketiganya ini berturut-turut. Nah, sekian dari anatomi fisiologi dari ginjal, ureter, fisika urinaria, dan yang keempat uretra. Nah, kita akan masuk ke proses perkemihan. Proses perkemihan. Berkemih merupakan proses pengosongan fisika urinaria atau kandung kemi. Fisika urinaria dapat menimbulkan rangsangan saraf bila urinaria berisi kurang lebih 250 sampai 450 cc pada orang. Nah, kita akan masuk ke mekanisme berkemih. Fisika urinaria melalui spinalis, foramen cerebral atau parts pengontrol. Berkemih otot medula spinalis, neuromotoris, oneksasi otot depressor, dan relaksasi otot internal. Urin dilepas dari fisika urinaria masih tertahan sphincter eksternal. Urin terbentuk dari tahap yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi atau argumentasi. Nah, ini beberapa penampakan filtrasi, reabsorpsi, yang ketiga sekresi atau argumentasi. Jika gambarnya tidak muncul jelas. Nah, kita akan masuk ke komposisi urin. Komposisi urin ini ada air 96%, larutan 4%. Nah, A. Larutan organik, urea, amonia, kreatin, dan AS urat. B. Larutan anorganik, natrium, klorida, kalium, sulfat, magnesium, fosfor, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke penyebab perubahan warna urin. Yang pertama, tidak berwarna, overhidrasi, konsumsi bir berlebihan. Nah, teman-teman, ketika kita berlebihan konsumsi bir atau alkohol lain-lain,
maka perubahan urin kita tidak akan berwarna. Penyebab perubahan urin kita tidak berwarna karena kita terlalu konsumsi bir berlebihan atau alkohol yang mengandung uh, yang kesehatannya tidak baik. Dan yang kedua, kuning orange, dehidrasi, bilirubin obat. Nah, ini beberapa teman-teman akan mengalami gimana penyebab perubahan warna urin yang kekuningan orange seperti fluoridina itu penyebab dehidrasi atau bilirubin obat. Dan yang ketiga, kecoklatan atau coklat, bilirubin obat. Nah, teman-teman, penyebab perubahan warna urin kecoklatan ini kita jarang jarang. Dan yang keempat, merah muda, obat laksatif. Dan yang kelima, merah, hematurub rifampicin. Nah, ini beberapa anatomi fisiologi sistem perkemihan dimulai dari ginjal, ureter, fisika uraniria, dan yang terakhir uretra. Nah, sekian dari penjelasan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, hanya itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.